warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mengingat untuk melaksanakan 3M ya. Yang pertama yaitu pakai masker apabila berpergian, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak agar kita berperan serta dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak Ibu, siapkan dirimu, kita akan mulai pembelajaran dari IPA kita pada hari ini. Tetap semangat. Baik anak-anak Ibu, materi kita pada hari ini adalah cara memisahkan campuran dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan berbagai metode dalam pemisahan campuran. Nah, Ibu sekalian, kalian masih ingat apa itu campuran? Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang campuran. Campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat zat penyusunnya. Atau campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Jadi objeknya tidak menempel satu dengan yang lain. Oleh karena itu, campuran ini bisa dipisahkan menjadi zat pembentuknya melalui beberapa metode. Nah, inilah yang dikenal dengan metode pemisahan campuran. Untuk melakukan pemisahan campuran itu memiliki prinsip pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Metode pemisahan campuran yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini seperti untuk penjernihan air yang keruh dan pembuatan garam. Jadi ada beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama filtrasi atau penyaringan. Penyaringan adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak terlarut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contoh, ya kamu pernah melihat ibumu sedang memeras santan kelapa, ya. Jadi ibumu itu memisahkan antara ampas dengan santan kelapa. Nah, ini namanya filtrasi. Atau pada saat membuat jus, ya. Kita akan memisahkan ampas dari jus wortel tadi dengan cairan atau ekstraknya. Dan pada saat kita membuat teh, ya, kita akan menyaring bubuk teh, kita pisahkan antara cairan dan padatannya. Berikutnya adalah metode sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran itu memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, contoh sentrifugasi darah, ya. Jadi di sini darah diambil, dimasukkan ke dalam tabung, lalu dimasukkan ke dalam alat, ya, alat untuk sentrifugasi, tabung yang bulat itu, lalu dimasukkan tabungnya tadi, diputar, ya, diputar menggunakan gaya sentrifugasi, gaya gerak melingkar, sehingga nantinya akan terpisah, ya, hasil sentrifugasi darah. Contohnya
akan terpisah bagian darah yang padat, yaitu yang merah ya, sel-sel darah, dengan bagian darah yang cair, yaitu plasma darah yang berwarna kuning. Jadi ini adalah cara untuk memisahkan ya padatan dengan cairan dengan menggunakan gaya sentrifugasi. Metode pemisahan campuran yang berikutnya adalah penyulingan atau distilasi. Penyulingan atau distilasi ini adalah pemisahan campuran yang didasarkan perbedaan titik didih. Prinsip kerjanya ini didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Contohnya ya, penyulingan air laut. Air ini akan menguap dan yang tersisa adalah garamnya karena memiliki titik didih lebih tinggi ya, sehingga nantinya air laut yang tadinya asin dengan adanya proses penyulingan atau distilasi akan berubah menjadi tawar. Atau seperti contoh ya dalam pembuatan bensin, pembuatan gas, pembuatan minyak tanah, pembuatan aspal. Nah, ini diolah berdasarkan distilasi bertingkat ya. Jadi, distilasi dapat digunakan dalam pengolahan minyak mentah. Inilah yang disebut dengan distilasi bertingkat. Kan masih minyak mentah, lalu disuling dibuat sesuai dengan derajatnya. Misalnya aspal 360 derajat, pembuatan gas bensin 70 derajat. Nah, semuanya itu mempunyai derajat yang berbeda sehingga nanti bisa dihasilkan ya aspal tadi dengan adanya proses distilasi bertingkat tadi. Contohnya yang lainnya lagi adalah pembuatan minyak kayu putih ya, atau juga yang tadi seperti pembuatan atau penyulingan air laut. Metode keempat adalah kromatografi. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contoh ya, pada tinta, kapur warna, spidol warna. Nah, itu menggunakan prinsip kromatografi. Pemisahan dengan cara kromatografi juga digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Jadi contohnya juga bisa untuk mengidentifikasi kandungan zat tertentu di dalam suatu bahan makanan atau mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Pemisahan campuran yang berikutnya adalah sublimasi, yaitu pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Kamu masih ingatkan apa yang dimaksud dengan menyublim, yaitu perubahan wujud zat dari padat ke wujud gas. Nah, contoh zat yang mudah menyublim yaitu kapur barus, iodin, dan kafein. Nah, di sini ada proses sublimasi, yaitu kita ingin menyublimasi antara campuran kapur barus dengan pasir. Nah, yang mudah menyublim kan di sini kapur barus. Maka nanti kapur barus itu akan terpisah dengan pasir, ya. Dengan cara apa? Dengan cara peristiwa penyubliman, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas dengan proses sublimasi.
Proses pemisahan campuran berikutnya adalah kristalisasi. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Contohnya dalam pembuatan garam. Garam itu kan berasal dari air laut ya. Kita tahu air laut itu mengandung garam. Lalu air laut ini diuapkan, dievaporasi, sehingga nantinya ya garam itu mengkristal terpisah dari air laut tadi, sehingga terbentuklah garam. Itulah namanya kristalisasi. Lalu juga dalam pembuatan gula pasir dari tebu. Ya, jadi air ya dan gula tebu itu bisa terpisah dengan adanya penguapan atau evaporasi sehingga terbentuklah gula. Nah, ini namanya proses cara pemisahan dengan kristalisasi. Nah, demikianlah proses-proses pemisahan campuran. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih. Baik anak-anak Ibu, kalian telah menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu buat. Semoga apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar bisa kalian pahami. Apabila masih ada yang kurang jelas, kalian boleh menanyakan Ibu lewat WA atau Google Classroom. Untuk tugas-tugas kalian sudah Ibu share di Google Classroom atau di WA. Dan Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik dan segera kirim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.